dan ibadah online. Gunakan baju yang rapi dan sopan. Bebas berekspresi, memuji dan menyembah Tuhan. Fokus saat ibadah berlangsung. Persiapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo teman-teman, mari kita bersama-sama memerangi virus corona dengan tinggal di rumah saja agar saya dan teman-teman bisa belajar dan beribadah kembali. Indonesia dan kita pasti bisa. Tetap di rumah untuk Indonesia. Please stay at home for Indonesia. Doa Belajar di rumah aja. Indonesia sehat. Kita pasti bisa maju Indonesiaku. Lebih baik di rumah. Semangat tim medis pahlawan Indonesia. Stay safe guys, stay healthy. Terima kasih tim medis bersatu hadapi corona. Indonesia pasti bisa. Stay at home, keep strong Indonesia. Stay at home for Indonesia. You can do it. Stay at home, physical distance. Stay at home, keep praying. God bless Indonesia. Di rumah saja, keep healthy. Di rumah aja, cuci tangan dan jaga jarak. Indonesia pasti bebas corona. I love Indonesia. Indonesia pasti bisa. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, buatlah dan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu buat kalian semua yang ada di rumah. Apa kabarnya nih adik-adik yang ada di rumah? Pasti baik dan sehat dong ya. Tetap bersuka cita ya hari ini. Nah hari ini Kak Grace dan Kak Fongli. Jumpa lagi. Mau mengajak adik-adik kembali bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan tentunya mendengarkan firman Tuhan. Nah hari ini kita mau lebih semangat lagi memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya adik-adik. Mari sama-sama kita mau lipat tangan, tutup mata, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah begitu sangat baik bagi kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sehingga sampai hari ini kami boleh sehat selalu. Saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu mempersiapkan hati kami mau membawa pujian kami kepada Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus disenangkan lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu dengan penuh sukacita mau memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang mau memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
Adik-adik, mari sama-sama kita bangkit berdiri karena hari ini kita mau menari buat Tuhan Yesus, melompat buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Kasih senyum dong. Biar apa? Biar nyanyinya semangat. Adik-adik, kita mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Tapi biar lebih semangat, kita mau menyerukan Yel Signing Kids kita. Adik-adik di rumah udah siap? Sudah? Kak Fongli siap? Siap. Oke, siap ya adik-adik? Signing Kids, yes! Signing Kids, anak terang, sukacita, penuh kasih, sama-sama kompak. Yeay, gitu dong, harus semangat memuji Tuhan. Kita mau lebih lagi ya adik-adik, musik. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan, kita memuliakan nama Tuhan Yesus. We
memuji Tuhan. Tuhan Yesus juga seneng kan Kak Fong mendengarnya. betul. Nah adik-adik sekarang boleh silakan duduk. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Sama-sama katakan, I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever.
Benar Tuhan, kami adalah milik-Mu dan kami bersyukur ya Bapa, kami menjadi kesayangan-Mu Tuhan. Saat ini hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Hai, shalom adik-adik, apa kabar? Kakak Angel senang bisa ketemu dengan adik-adik sekarang. Wah, walaupun di rumah aja, Kakak Angel yakin dan percaya adik-adik sangat semangat ikut kebaktian Shining Kids. Nah, Kakak Angel juga harap adik-adik semua yang di rumah tetap semangat untuk mengikuti firman Tuhan. Nah, sebelumnya Kakak Angel mau lihat nih sikap yang benar untuk mendengar firman Tuhan. Jangan ada yang tidur-tiduran, jangan ada yang pegang mainan. Semuanya duduk yang manis ya. Oke, nah good. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Sekarang kami siap untuk menerima firman-Mu. Tuhan, pimpin kami agar firman Tuhan yang kami dengar bisa tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Bahkan kami bisa melakukannya setiap hari di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Yang siap mendengar firman Tuhan, yuk sama-sama kita bilang amin. Nah adik-adik, Kakak Angel sekarang mau tanya nih, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Wow, ternyata banyak sekali yang masih ingat. Coba apa? Oh ya benar, Tuhan adalah pemilik hidupku. Ya, kenapa ya Tuhan Allah adalah pemilik hidup kita? Iya adik-adik, karena Tuhan Allah yang menciptakan kita. Dia yang menghembuskan nafasnya, Dia yang menaruh akal pikiran, perasaan ke manusia. Makanya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Tapi kenapa Tuhan Allah sedih? Mau tahu? Tuhan Allah sedih karena manusia yang diciptakannya tidak taat sama Dia. Manusia jatuh di dalam dosa. Nah, hari ini tema kita adalah dosa membuatku tersesat dan binasa. Sekali lagi ya, dosa membuatku tersesat dan binasa. Nah, adik-adik, kenapa ya manusia jatuh dalam dosa? Ada yang tahu? Kalau adik-adik belum tahu, yuk kita nonton video yang satu ini. Manusia pertama, Adam dan Hawa, tinggal di taman yang amat indah yang diciptakan Tuhan bagi mereka. Tetapi iblis datang dalam rupa seekor ular yang amat licik. Iblis menggoda Adam dan Hawa.
Bukankah Tuhan berkata, kalian tak boleh makan buah dari pohon-pohon ini? Tanya ular pada Hawa. Tidak, hanya buah dari pohon yang di tengah itu, jawab Hawa. Kalau makan buah itu, kami akan mati. Tidak, kalian tidak akan mati, kata ular. Ada alasan kenapa Tuhan tidak mau kalian makan buah pohon itu. Kalau makan, kalian akan jadi seperti Tuhan. Kalian akan tahu semua yang diketahui Tuhan. Hawa makan buah itu. Ia memberi sepotong kepada Adam yang ada di dekatnya. Adam memakannya. Seketika itu juga, keduanya menjadi tahu hal-hal yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Salah satunya, sekarang mereka tahu mereka telanjang. Mereka segera menjahit daun-daun untuk menutupi tubuh mereka. Ini aneh, karena dulunya mereka tidak pernah merasa takut ataupun malu. Tuhan memanggil, Adam, Hawa, kami bersembunyi sebab kami telanjang, kata Adam. Kalian tahu kalian telanjang karena kalian makan buah itu. Tuhan mengeluh. Lalu Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Tuhan berkata, "Ular, kau akan hidup menjalar dengan perutmu. Putra seorang perempuan akan mengalahkanmu. Hawa, kau akan menderita sakit saat melahirkan anak. Adam, kau akan bersusah payah mencari makan." Lalu Tuhan membuat pakaian bagi Adam dan Hawa, kemudian mengusir mereka dari taman itu. Ia menempatkan seorang malaikat berpedang api yang menyala di sana untuk mencegah mereka kembali. Oke adik-adik, tadi udah nonton ya ceritanya. Cerita tentang siapa? Ya betul, cerita tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan Allah. Tapi Tuhan Allah sedih karena mereka jatuh dalam dosa. Dosa itu apa ya Kak? Dosa itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan Allah. Nah, mereka lebih mendengar bujukan dari si iblis. Ya, mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah bilang, enggak boleh. Tapi iblis bilang, boleh. Adik-adik, hati-hati ya. Kalau adik-adik udah mau buat yang jahat, udah tidak mau taat, itu berarti adik-adik dengar bisikan dari siapa? Ya, si iblis. Nah, ayo adik-adik dengar suara Tuhan lebih lagi, ya. Nah, adik-adik, karena dosa, manusia mendapat hukuman dari Allah. Apa hukumannya? Hukumannya adalah manusia harus bekerja lebih keras. Manusia merasakan sakit penyakit. Dan hubungan manusia dengan Tuhan Allah menjadi rusak. Juga kita jauh dari Tuhan. Yang lebih lagi,
hidup kita akan binasa. Kita akan binasa selamanya. Kita tidak bisa hidup kekal bersama Tuhan Allah. Adik-adik, pada mulanya Tuhan menciptakan semuanya sempurna di dalam dunia ini. Dunia juga terasa damai dan nyaman, bersih dari segala dosa. Sama seperti air yang di dalam botol ini, hanya terisi air bersih dan jernih. Sayangnya, karena dosa Adam dan Hawa, dunia ciptaan Tuhan jadi berubah. Apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Yuk kita baca Alkitab kita di Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Firman Tuhan berkata apa? Karena dosa satu orang, dosa Adam, dosa Hawa, apa yang terjadi dengan dunia? Dunia jadi kotor. Semua manusia yang di dalam dunia ikut merasakan maut. Semua manusia di dalam dunia juga mereka melakukan dosa. Mencuri, berbohong, tidak taat mama papa, menyakiti hati teman. Wah, banyak banget dosanya. Ngejek teman, nyontek. Tambah lama dunia tambah gelap. Semua manusia harus bekerja keras. Semua manusia harus merasakan sakit penyakit dan merasakan kesedihan. Apakah Tuhan Allah diam begitu saja? Apakah Tuhan Allah membiarkan manusia yang Dia ciptakan sempurna terus jatuh di dalam dosa? Yuk kita lihat jawabannya di video yang satu ini. Dosa menyebar ke seluruh dunia. Semua orang berdosa dan akibat dosa adalah maut. Namun, dosa tidak bisa mencegah Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana. Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan mengutus putranya Yesus ke dunia. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Namun Yesus datang untuk memperbaikinya. Yesus menyembuhkan yang sakit dan membuat banyak mujizat lain. Ia menyambut yang kesepian. Ia mengajar orang tentang kasih Tuhan. Hidupnya yang sempurna menunjukkan kepada kita seperti apa kasih itu. Meskipun Yesus tak pernah berdosa, Ia mati disalibkan bagi dosa-dosa kita, karena Ia mengasihi kita. Dengan cara ini, Yesus menjalankan rencana Tuhan
untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Tiga hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian, mematahkan kuasa dosa dan maut. Ia meluangkan waktu bersama para pengikutnya untuk mengajar mereka. Lalu ia kembali ke surga. Kini Yesus hidup selamanya. Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Ia mengirim Roh Kudus untuk berdiam dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk hidup sesuai kehendak Tuhan saat Ia menciptakan kita. Satu hari nanti, saat Yesus kembali, Tuhan akan menjadikan segalanya sempurna lagi. Ia akan membuat langit dan bumi baru. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan hidup bersamanya selama-lamanya. Tuhan mengasihimu. Ia menciptakanmu unik dan istimewa. Percaya dan mengikut Yesus akan memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Siapkah kamu menjadi bagian dari kisah Tuhan? Nah, adik-adik udah tahu kan jawabannya? Ya, Tuhan Allah walaupun sedih, walaupun marah, kecewa, dan menghukum kita, apa yang Tuhan lakukan? Ya, Dia tetap Allah yang baik. Dia tetap sayang sama kita. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari segala maut. Tuhan Yesus rela untuk disiksa dan mati di kayu salib agar manusia mendapatkan hidup yang baru. Oke adik-adik, pesan Kakak Angel untuk minggu ini adalah PSBB. Hah? Kok sama sih kayak pemerintah canangkan atau suruh untuk kita membasmi corona? Ya, hampir sama. Pembatasan sosial berskala besar. Tapi PSBB maksudnya Kakak Angel itu adalah pembatasan sosial berskala besar kepada si iblis yang jahat. Oke? Kita harus jaga jarak kita sejauh mungkin. Dan untuk selama-lamanya sama si iblis yang jahat. Ya. Kenapa? Karena iblis yang jahat itu mau hubungan kita rusak sama Tuhan Allah, sama Tuhan Yesus. Dia nggak mau kita semakin dekat sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada lagi nih singkatan PSBB dari Kakak Angel, yaitu P. Pilih suara Tuhan aja, jangan suara iblis ya. Kenapa? Karena iblis maunya adik-adik jauh dari Tuhan, dan dia juga mau adik-adik jatuh dalam dosa sehingga adik-adik binasa. Nah, suara iblis itu kayak gimana sih? Suara iblis itu yang akan membawa adik menjadi anak yang tidak baik, yang selalu melawan. Seperti apa? Udah, lawan aja mama kamu. Udah, nggak usah taat sama papa. Mereka marah-marah melulu. Teto. Yang kedua, seperti ini. Udah, ambil aja
itu gak ada yang lihat. Beton. Ada lagi. Udah, nyontek aja. Kan sekarang lagi kelas online. Gurunya gak ada. Kamu bisa WhatsApp teman kamu, bisa tanya jawabannya. Tetot lagi. Nah, adik-adik, yang harus kamu dengar adalah suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus selalu membawa adik-adik menjadi anak yang benar, anak yang baik di mata Tuhan. Yaitu, ya, jangan lawan papa mama. Mereka marah sama kalian supaya kalian melakukan yang benar. Nah, ada lagi, jangan mencuri. Itu bukan punya kamu. Nah, ada lagi. Hei, ayo kerjakan sendiri. Kan kamu sudah belajar. Kalau kamu belajar, kamu bisa dan kamu pasti jadi anak yang pintar. Nah, adik-adik, yang kedua adalah sembahyang atau berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena di dalam berdoa dan memuji Tuhan, kita mendapatkan kekuatan. Nah, yang ketiga adalah baca Alkitab. Kenapa? Karena baca Alkitab membuat kita tahu apa saja yang Tuhan perintah, apa saja yang harus kita lakukan dengan benar di mata Tuhan. Dan yang terakhir adalah B. Believe in Jesus. Believe in God. So you can do it. Oke? Karena saat kita percaya Tuhan Yesus, minta Tuhan pimpin hidup kita, maka Tuhan akan sucikan hidup kita, Tuhan akan kuduskan hidup kita, dan Dia akan membawa kita ke jalan yang benar. Oke? Dan percaya sama Tuhan, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Ya? Ayo sama-sama kita bilang, I can do it with Jesus' help. Sekali lagi ya. I can do it with Jesus' help. Yang cepat dan yang semangat. 1, 2, 3. I can do it with Jesus' help. Adik-adik, sekian dulu dari Kakak Angel. Nah, Kakak Angel harap biar firman Tuhan yang tadi kita dengar sama-sama bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam hati adik-adik dan bisa dilakukan setiap hari di rumah. Adik-adik, sekarang kita akan menutup kebaktian online kita. Yuk kita berdoa bersama. Sebelumnya Kakak Angel ajak kita untuk nyanyi Yesus Kupanggil. Yuk. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Angkat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjadi penyelamat hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengorbankan hidupmu agar kami tidak binasa karena dosa kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami undang Engkau masuk di dalam hati kami untuk memimpin hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami selalu melakukan apa yang benar di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah siap untuk menjalankan hidup kami lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya Tuhan Yesus Kristus, mari kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi ya minggu depan di kebaktian yang sama, kebaktian Shining Kids. Bye-bye. God bless you. Ayat hafalan minggu ini adalah Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Videomu ditunggu sampai akhir bulan Mei ini. Yang paling bagus akan dipilih jadi pemenangnya. Pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 7 Juni 2020.